Di bangku SMA, jadi saya mengulas kembali untuk mengingat materi mungkin selama di SMA atau di MA itu kurang memahami atau memperhatikan begitu. Nah, termokimia itu ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor. Nah, kalor ini bisa disebut dengan panas yang kita tahu, itu suatu zat yang menyertai suatu reaksi, bisa proses kimia, bisa proses fisika. Nah, di kajian termokimia itu meliputi perubahan energi yang terjadi yang tentunya itu menyertai reaksi kimia. Reaksi kimia ini nanti berlangsung secara spontan dan berkedudukan kesetimbangan. Ini juga menerapkan hukum satu termodinamika. Nah, ini berlaku istilah sistem dan lingkungan yang kita tahu. Sistem dan lingkungan dan juga bentuk-bentuk sistem ada terbuka, tertutup, dan terisolasi. Selanjutnya, slide selanjutnya Ibu. Bu Ivana, slide selanjutnya. Bu Ivana, saya lanjutkan ya sambil menunggu Bu Ivana. Sudah saya ganti apakah belum terlihat, Bu? Apakah sudah terlihat ganti, Bu, slide-nya? Belum, Ibu. Oh, belum. Sebentar. Nah, sudah, Bu. Sudah. Yang kedua, Ibu. Yang kedua. Nah, ini persamaan termokimia itu yang kita tahu yaitu persamaan reaksi yang dilengkapi dengan nilai perubahan entalpi atau yang kita tahu itu delta H. Itu menyatakan jumlah mol reaktan dan jumlah mol produk itu juga menyatakan jumlah kalor yang dibebaskan atau yang diserap pada reaksi tersebut gitu. Itu delta H. Di sini sistem dan lingkungan itu dibagi menjadi dua, ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu proses yang berlangsung pada reaktan dengan membebaskan energi berupa panas dari sistem ke lingkungan. Jadi, karena akibat pembebasan energi tadi dari sistem ke lingkungan, maka reaksi eksoterm ini menghasilkan perubahan entalpi kurang dari 0 atau yang biasa kita ketahui itu min gitu, nilainya minus. Dan suhu produk lebih kecil dari reaktan. Sedangkan yang reaksi endoterm itu kebalikannya dari eksoterm. Kalau eksoterm tadi membebaskan energi dari panas dari sistem ke lingkungan, sedangkan yang endoterm itu proses menyerap energi dari lingkungan ke sistem. Nah, karena dia menyerap, maka reaksi endoterm ini memiliki perubahan entalpi lebih dari 0, sehingga suhu lingkungannya turun. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam delta H. Sebagai acuan perhitungan nanti dalam termokimia, semua persamaan reaksi kimia itu nanti akan ditulis dalam kondisi standar ya, pada tekanan F atau entalpi pembentukan standar. Ini biasanya terjadi pada reaksi pembentukan suatu senyawa. Jadi ketika kita punya unsur ditambah suatu unsur lagi, maka akan menjadi suatu senyawa. Itu akan membutuhkan
akan terjadi perubahan entalpi untuk pembentukan 1 mol senyawa tersebut. Nah, delta Hf ini dapat bernilai positif jika menerima energi, tapi bernilai negatif jika melepas energi, dan bernilai 0 jika unsur tersebut sudah ada di alam, sudah ada di alam secara alami gitu. Contohnya kayak gas mulia, natrium, kalium, magnesium, dan masih banyak lagi unsur-unsur yang sudah ada di alam secara alami. Lalu yang kedua ada delta Hd, itu untuk penguraian, perubahan entalpi untuk penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur gitu. Ini kebalikan dari delta Hf, kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Jadi ketika kita punya senyawa, nanti akan diurutkan menjadi unsur-unsur. Kita punya senyawa NaCl misal. Kalau di sini contohnya NH3, nanti akan diuraikan menjadi unsur N2 dan H2 gitu, dengan menyetarakan koefisiennya. Lalu yang ketiga ada delta Hc. Ini entalpi pembakaran standar. Perlu diingat bahwa pada entalpi pembakaran standar ini, reaksi pembakaran akan sempurna jika 1 mol senyawa itu direaksikan dengan oksigen pada suhu dan tekanan tetap. Jadi, identiknya perubahan entalpi untuk pembakaran itu direaksikan dengan O2. Kalau di sini contohnya C2H2 direaksikan dengan oksigen menjadi CO2 plus H2O. Selanjutnya ada delta Hs atau perubahan entalpi untuk pelarutan 1 mol. Ini, kalau tadi delta Hc itu identik dengan direaksikan dengan oksigen, kalau delta Hs ini pelarutan direaksikan dengan air. Gitu. Selanjutnya ada delta Hn, perubahan entalpi penetralan 1 mol asam oleh basa atau sebaliknya. Jadi ini terjadi ketika kita mereaksikan antara asam dan basa lalu menghasilkan garam dan air. Lalu ada delta Hm, entalpi peleburan 1 mol zat padat menjadi cair. Jadi seperti reaksi es batu menjadi air biasa, itu nanti akan mengalami perubahan entalpi peleburan. Slide selanjutnya, kita ke energi kalor. Energi atau kalor, yang kita tahu di hukum kekekalan energi itu kan bahwa energi tidak bisa dimusnahkan dan diciptakan. Itu di sini juga bisa diartikan bahwa energi dan kalor itu atau kalor itu yang dilepaskan pada suatu benda itu berarti energi kalor tersebut diterima oleh sistem benda lain yang terkait dengan benda awalnya. Jadi sejumlah energi yang dilepaskan dari suatu sistem itu sebenarnya tidak hilang, tapi diserap oleh benda lain yang terkait perpindahan kalor tersebut gitu. Ini pertama ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu kalor yang diserap sistem untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat. Ini pakai rumus C sama dengan Q per delta T. Ya. Dengan C adalah kalor yang diserap, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Lalu, selain ada kapasitas kalor, itu juga ada kapasitas molar. Yang kita tahu C sama dengan M kali C itu. Nah, kapasitas molar ini untuk kapasitas kalor untuk setiap 1 molnya. Jadi di dalam kapasitas kalor itu ada kapasitas molar dengan rumus C sama dengan M kali C. Lalu diturunkan lagi menjadi C sama dengan macet itu, yang biasanya disingkat dengan rumus C sama dengan macet,
M kali C kali delta T. Tuh. Selanjutnya kita ke contohnya untuk perhitungan. Contoh, dalam tabung logam dengan suhu 25 derajat Celcius dimasukkan air sebanyak 0,5 kilogram dengan suhu 95 derajat Celcius. Tabung dalam keadaan terisolasi sehingga tidak ada kalor yang keluar. Setelah beberapa saat, suhu air menjadi 50 derajat Celcius. Setelah dicampurkan jadi 50 derajat Celcius. Jika kalor jenisnya 4,814 Joule per kilogram, maka hitunglah kapasitas kalor. Kita cari tahu dulu, yang diketahui adalah massa airnya, yaitu 0,5 kilogram. Kita ubah menjadi gram dulu, menjadi 500 gram. Lalu kalor jenis airnya 4,814 Joule per kilogram. Dengan suhu awalnya tadi itu 95 derajat Celcius, suhu awal airnya. Kita ubah menjadi Kelvin, menjadi 368,15 Kelvin. Lalu suhu awal logamnya 25 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin, menjadi 298,15 Kelvin. Hingga ini tadi ada setelah beberapa saat suhu air menjadi 50 derajat Celcius. Jadi itu termasuk suhu campuran atau TC. Jadi 50 derajat Celcius diubah Halo, menjadi Bu. Kelvin. Ya. Ya, Bu Ivana. Bu Barara tuh. Ya. Cek. Ya, Bu Ivana. Ya, pertanyaan tadi, Bu. Halo? Bu, Ya. apakah masih di sana, Bu? Ya, masih Bu Ivana. Putus ya, Ibu Ivana. Halo? Halo? Nah, sudah terdengar kembali, Bu? Tadi hilang, Bu. Tadi sampai mana ya, Bu, yang terputus? Yang contoh. Contoh sampai suhu 95 derajat Celcius. Ya, 25 derajat Celcius tadi suhu airnya, suhu campurannya kan tadi 50 derajat Celcius, diubah menjadi Kelvin dulu. Jadi 323,15 Kelvin. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya di sini adalah kapasitas kalor logam. Jadi kita cari tahu dulu rumusnya. Kalau Q itu kan tadi kapasitas kalor, itu rumusnya Q sama dengan C kali delta T. Tapi kita yang ditanya itu C logam, lebih spesifik lagi. Jadi kita uraikan dulu, Q logam itu sama dengan min Q air. Jadi bisa kita turunkan lagi, kilogram itu rumusnya C kali delta T, dengan C-nya itu C logam, dalam kurung T suhu campuran dikurangi suhu logam sama dengan min Q air. Q air itu berarti min C air, dalam kurung suhu campuran dikurangi suhu air. Lalu kita turunkan C logamnya, akan kita ketahui bahwa sama dengan itu min C air dalam kurung TC min TA, T logamnya. Nah, ini kan rumusnya M kali C, itu diuraikan min M air kali C air. Nah, angkanya C logam itu sama dengan min 500 gram kali C airnya tadi 4,814 Joule per kilogram. Lalu dikali TC-nya tadi 323,15 dikurangi 368,15.
Nggak kelihatan ya Ibu Fiana itunya. Oke. Lalu dibagi TC mentelogamnya. TC-nya tadi 323,15 Kelvin dikurangi suhu logamnya 298,15 Kelvin. Setelah dihitung jadinya 4.332,6 Joule kilogram Kelvin. Itu untuk mencari C logamnya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang diketahui, terus kita ubah dulu satuannya biar jadi satu kesatuan, lalu kita cari tahu dulu apa yang dicari biar kita nanti mudah untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya ada contoh perhitungan termokimia. Ini contohnya perhitungan entalpi pembentukan air dari reaksi oksigen dan hidrogen adalah 285,84 kJ per mol dengan suhunya 298 Kelvin. Berapa besarnya perubahan entalpi reaksi jika suhu dinaikkan menjadi 300 Kelvin? Dengan kapasitas panas H2O-nya, airnya 75,36 Joule per mol Kelvin, yang kapasitas panas O2-nya 29,36 Joule per mol Kelvin, kapasitas panas H2-nya 28,84 Joule per mol Kelvin. Ini kita reaksikan dulu sebelum dikerjakan. Jadi reaksi H2 plus setengah O2 menjadi H2O dengan suhu 298 Kelvin itu menghasilkan perubahan entalpi sebesar min 285.840 Joule per mol. Tadi yang kilojoule diubah menjadi joule biar sama semua satuannya. Lalu reaksi H2 plus setengah O2 menjadi H2O pada suhu 300 Kelvin itu berapa perubahan entalpinya, itu kan yang ditanya. Jadi kita buat rumusnya dulu, delta H2 sama dengan delta H1. Delta H2 ini milik delta H pada suhu 300 K sama dengan delta H1 milik yang 298 Kelvin plus delta Cp dikali T2 min T1. Delta Cp-nya yang kita tahu ini salah tulis ya, harusnya delta Cp produk min delta Cp reaktan, itu produk semua, harusnya produk min reaktan. Jadi delta Cp-nya, Cp produknya kan H2O, jadi kita pakai H2O, min reaktannya H2 dan O2, berarti CpH2 plus setengah kali O2, setengahnya diikutkan koefisiennya, lalu CpH2O-nya tadi 75,36 Joule per mol Kelvin dikurangi CpH2-nya 28, CpH2-nya tadi 28,84 dikali setengah ya. Oh ini kebalik ini tulisannya. Jadi CpH2-nya itu 28,84, berarti perhitungannya salah ya. Ditambah setengah kali 29,36. Nah nanti dihitung hasil delta Cp-nya dapat berapa. Ini seumpama ini perhitungannya udah benar ya. Ini angkanya tadi kebalik saya. Jadi delta H2-nya kita dapat masuk ke rumusnya. Rumus yang tadi delta H2 sama dengan delta H1 plus delta Cp kali T2 min T1. Itu nanti menghasilkan hasil akhirnya min 285,8. Selanjutnya kita bahas tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia yang kita tahu itu dia termasuk kalau di dalam termodinamika yang pertama, hukum termodinamika
pertama sama hukum kekekalan energi dan beberapa bagian dari termokimia itu kan memang dikenal konsep kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini bersifat reversibel, jadi bolak-balik dari produk bisa ke reaktan, reaktan bisa ke produk gitu. Maksudnya itu reaktan bisa membentuk produk, produknya juga bisa membentuk kembali reaktannya. Tuh. Nah, kesetimbangan kimia ini pada reaksi kimia itu mencapai keadaan dinamis, makanya dia itu bersifat kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan dinamis ini terjadi pada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Apa itu kesetimbangan homogen? Kesetimbangan homogen itu satu wujud atau satu fase untuk gas dan larutan ya, khusus gas dan larutan. Kalau yang kesetimbangan heterogen itu lebih dari satu fase, bisa 2, bisa 3 fase. Gitu. Lalu untuk suatu reaksi itu bisa dinyatakan mengalami kesetimbangan kimia atau mengalami kesetimbangan itu apabila memenuhi beberapa hal. Yang pertama, tadi reaksinya harus reversibel, berwujud gas, dan terjadi pada sistem tertutup. Konsentrasi seluruh zat nilainya tetap, lalu laju reaksi ke arah produk itu sama dengan laju reaksi baliknya. Tuh. Nah, ini keseimbangan kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada konsentrasi, volume, tekanan, suhu, nanti akan kita ulas lagi di bagian akhir. Ini bisa mengakibatkan pergeseran keseimbangan atas dasar asas Lekatellier. Selanjutnya ada derajat disosiasi. Derajat disosiasi ini perbandingan jumlah mol terdisosiasi atau yang bereaksi atau yang terurai dengan jumlah mol zat sebelum terdisosiasi. Sehingga rumusnya mol terurai per mol mula-mula. Ya. Selanjutnya, derajat disosiasi itu nilainya berkisar alfa lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Jadi jika nilai alfanya itu sama dengan 0, maka tidak ada penguraian. Tapi kalau derajat disosiasinya itu sama dengan 1, maka zat terurai seluruhnya. Jika nilai derajat disosiasinya itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka zat terurai sebagian atau setimbang. Ini ada contoh. Dalam reaksi kesetimbangan disosiasi, N2O4 menjadi NO2, perbandingan mol N2O4 dengan NO2 itu dalam kesetimbangan berturut-turut 3:2. Berapakah derajat disosiasinya? Kita buat MRS-nya, mula-mula reaksi dan setimbang. Di situ 3:2. Kita asumsikan 3X dan 2X. N2O4 itu mempunyai 3X, ya. Lalu 3X plus X itu sama dengan 4X. Lalu direaksikan dengan X. Karena NO2 itu memiliki koefisien 2, jadi 2X, maka saat setimbang itu 3X dan 2X. Sehingga maka derajat disosiasinya jumlah itu X, karena yang paling kecil ya, gitu, per 4X. Nah, jumlah zat awalnya itu tadi 4X jumlahnya. Jadi derajat disosiasinya 1/4 hasilnya. Kalau 1/4 0,25 berarti dia berada di antara lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka zat terurai sebagian atau setimbang. Selanjutnya ada konstanta kesetimbangan. Selanjutnya, konstanta kesetimbangan ini dibagi menjadi 2. Ada konstanta konsentrasi dan konstanta tekanan.
Selanjutnya, hukum kesetimbangan menurut Goldberg dan Wage ini menjelaskan tentang konstanta konsentrasi. Ya, selanjutnya Bu Ivana. Konstanta konsentrasi itu perlu diingat hanya dipengaruhi oleh konsentrasi yang berwujud larutan dan gas ya. Larutan dan gas itu nanti nggak bisa dipangkatkan 0 nanti Z-nya. Ya. Contohnya, selanjutnya, tetapan kesetimbangan ini A plus B, ini tanda panahnya bukan gini ya, aslinya bolak-balik, bukan kesetimbangan kayak gini. C plus D, maka berlaku rumusan KC sama dengan produk dipangkatkan dengan koefisiennya per reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi C pangkat C kecil ya kan, koefisiennya C kali D pangkat D kecil per A pangkat A kali. Nah, contoh selanjutnya ini ada contohnya. Ada BaSO4 ini dalam keadaan padat ya, dalam kondisi fase padat menjadi Ba2 plus SO4 2 min. Maka Kc-nya sama dengan Ba2 plus dikali SO4 2 min. Ya, per BaSO4 pangkat 0. Ini tadi yang saya bilang tadi bahwa konsentrasi yang ketetapan konsentrasi ini ketetapan konsentrasi hanya dipengaruhi larutan dan gas. Jadi yang tidak berbentuk larutan dan gas yaitu padat dan cair harus dipangkatkan dengan 0. Maka Kc-nya ini hanya Ba2 plus dikali konsentrasi SO4 2 min. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini dipengaruhi oleh tekanan zat-zat yang berwujud gas. Ya, jika reaksi mengandung zat berwujud selain gas, maka pangkat tekanan zatnya 0. Ya, hanya yang berwujud gas saja yang digunakan. Ini misal reaksinya ada Pa plus Qb, ini yang P, Qmn ini koefisien, menjadi Mc plus Nd, maka Kp-nya Pc pangkat M kali Pd pangkat N per Pa pangkat P per Pp pangkat Q gitu. Ada contohnya selanjutnya. 2SO2 ini dalam keadaan gas plus O2 menjadi 2SO3. Maka Kp-nya tekanan SO3 dari produknya dulu dipangkatkan 2 ini dari koefisiennya per tekanan SO2 pangkat 2 dikali tekanan O2-nya. Nah, gimana hubungan antara Kc dan Kp? Itu pakai rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Ya. Kp dengan tetapan gas idealnya kita pakai yang 0,082 liter atm mol per mol Kelvin. Suhunya Kelvin. Kita ke contohnya langsung. Ada reaksi kesetimbangan berikut. Ada reaksi 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Ini mempunyai harga konstanta konsentrasi sebesar 0,25 pada suhu 17 Celcius. Berapa harga konstanta tekanan reaksi tersebut pada suhu yang sama? Kita cari dulu delta N-nya. Tadi kan rumusnya Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Kita cari delta N-nya. Delta N itu didapat dari koefisien produk dikurangi koefisien reaktannya.
Koefisien produk itu di atas 2 NO2, jadi koefisien produknya 2, sedangkan reaktannya ada 3, 2 dari NO, 1 dari O2, maka delta N-nya min 1. Kita masukkan ke rumus, Kc-nya tadi 0,25 dikali R-nya 0,082, T-nya itu berarti Celsius ini tadi diubah menjadi Kelvin, 17 tambah 273, maka lalu dikalikan, dipangkatkan min 1, maka hasilnya 1,05 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan. Ini beberapa ketentuan pada reaksi kesetimbangan yang berkaitan dengan nilai konstanta kesetimbangan. Jadi apabila kita menemukan reaksi, misalnya kalau kita menemukan reaksi A menjadi B, maka bentuk dari Q-nya kan B per A. Maka nilai K-nya sama dengan konsentrasi B per konsentrasi A. Tapi kalau reaksinya dibalik, B menjadi A, maka Q-nya, Q aksennya jadinya 1 per Q. Sama dengan B per A, maka K aksennya 1 per K, dibalik ya. Kalau dibalik berarti B di 1 per K gitu. Kalau reaksi dua langkah, misal ada reaksi pertama A menjadi C, terus reaksi kedua C menjadi B, maka bentuk Q-nya konsentrasi C per konsentrasi A, terus yang keduanya B per C, ini kayak di eliminasi gitu kan, Q aksennya, maka Q1 dikali Q2, itu nanti kita menghasilkan Q. C per A kali B per C, C-nya dicoret, habis menjadi B per A aja. Maka K aksennya sama dengan K1 kali K2. Ya. Lalu jika koefisiennya dikalikan dengan N gimana? Kalau N berarti ini contohnya misal NA menjadi NB, maka Q aksen sama dengan Q pangkat N. Berarti nilai K-nya berarti K pangkat N dipangkatkan. Kalau dikalikan dengan N, maka K-nya dipangkatkan dengan N. Jika reaksi dengan padatan atau zat cair murni, misal A dan B, A-nya padat, direaksikan dengan B yang liquid, maka menjadi C, maka Q-nya, Q aksennya sama dengan konsentrasi C saja yang larutan, ya, terus nilai K-nya sama dengan C saja, konsentrasi C. Contohnya ini. Nah, jika reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc juga dibalik. Contohnya ini, BaSO4 menjadi Ba plus SO4, Kc sama dengan K1, terus reaksi yang kedua itu dibalik ya, Ba2 plus SO4 2 min menjadi BaSO4, Kc-nya sama dengan K2, maka K1-nya berarti produk pereaktan, berarti Ba2 plus dikali konsentrasi SO4 2 min per konsentrasi BaSO4 pangkat 0. Kenapa pangkat 0 tadi? Karena dia dalam keadaan padat atau solid. Sedangkan BaSO4 pangkat 0 per konsentrasi Ba2 plus kali konsentrasi BaSO4 2 min. K2-nya berarti sama dengan 1 per K1. Tinggal dibalik. Selanjutnya, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikali kelipatan sebesar faktor N, maka harga Kc dipangkatkan N. Reaksinya 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3, maka Kc-nya sama dengan K1. Dengan reaksi yang kedua ini dikali dengan 2, awalnya 2SO2 menjadi 4SO2, plus 2O2 yang awalnya tadi O2 saja menjadi 4SO3. Yang tadi awalnya 2SO3, maka Kc sama dengan
K2. Kita cari Kj-nya K2, berarti K1 itu SO2 pangkat 2 per konsentrasi SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2. Sedangkan K2 dipangkatkan dengan koefisiennya, berarti SO3 pangkat 4 per SO2 pangkat 4 dikali O2 pangkat 2. Nah, ini kalau kita telaah, berarti K2 ini bentuk dari K1 yang dipangkatkan dengan N-nya. Ya. Selanjutnya yang terakhir ada konsep pergeseran kesetimbangan. Dan selanjutnya Bu Ivana. Terakhir ada konsep pergeseran kesetimbangan. Di sini faktor kesetimbangan tadi di awal saya sebutkan ada konsentrasi, tekanan, volume, suhu, itu mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Misal, kalau konsentrasinya itu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke sisi yang memiliki konsentrasi yang lebih kecil. Kalau konsentrasi diturunkan, kebalikannya. Jadi kesetimbangan bergeser ke sisi yang memiliki konsentrasi lebih besar. Balik ya itu ya. Ya, benar. Kalau tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Sedangkan kalau tekanan diturunkan, maka kesetimbangan akan sisi yang memiliki jumlah koefisien lebih besar. Kalau faktor kesetimbangan volume itu kebalikan dari tekanan. Kalau volume dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke sisi yang memiliki koefisien yang lebih besar. Kebalikannya, jika volume diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Tuh, untuk faktor kesetimbangan suhu, jika suhu dinaikkan dalam keadaan eksoterm, kalau endoterm maka kesetimbangan bergeser ke sisi eksoterm, dia akan bergeser reaktan atau bereaksi. Namun berbeda jika suhu ini nanti diturunkan pada keadaan endoterm, maka kesetimbangan bergeser ke sisi reaktan atau bereaksi. Pada keadaan eksoterm, maka kesetimbangan bergeser ke sisi produk. Itu sekilas mengulas tentang termokimia dan kesetimbangan kimia. Begitu Bu Ivana. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Barotul menyampaikan materi tentang termokimia dan kesetimbangan kimia gitu ya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang ingin sekali ditanyakan gitu ya, mumpung ada kita bertemu secara sinkronus ya, selama ini kan secara asinkronus ya teman-teman ya, untuk persamaan-persamaan lalu keseimbangan-keseimbangan yang tadi dijelaskan Bu Barotul. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung saja, kita belajar bareng nih. Iya. Karena materi ini dipakai terus teman-teman ya untuk tahap-tahapan mata kuliah berikutnya. Misalnya kalau tadi dibilang Bu Baru tuh misalnya ada tekanan atau konsentrasi atau apa dinaikkan, seperti itu akan berpengaruh pada sisi yang berlawanan gitu. Jadinya kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Lewat itu, lewat
Sudah ada bayangan atau malah justru terlewat nih? Boleh kalau misalnya ada soal atau studi kasus atau tugas-tugas yang kemarin terlewat atau belum sempat belum mendalami atau mungkin belum paham seperti itu, boleh ditanyakan langsung. Iya, tapi memang saya kepengen benar-benar yakin. Kalau begini modus itu memang jangan sampai kalau begini langsung lewat itu orang ke orang. Ya teman-teman masih pada kerja kali ya Bu ya. Jadi ya fokusnya agak ini terpecah gitu ketika mengikuti tutorial webinar. Nggak apa-apa sih sambil gitu ya. Nanti mungkin bisa dikontak langsung lewat ini. Oh iya, inbox. ya ini juga saya recording gitu ya teman-teman. Jadi nanti baik materi maupun materi ketika kita tutorial webinar yang sempat ditanyakan sempat disampaikan oleh Bu Barotul, nanti kalau misalnya ada teman yang kelewat atau gimana nanti bisa mendownload sendiri di folder yang sudah kita sediakan, nantinya seperti itu. Baik, kalau mungkin belum ada gitu ya, belum kepikiran yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa japri gitu ya, japri tutorial, japri tutor, atau mungkin bertanya langsung ke Bu Barotul juga tidak dipermasalahkan gitu ya, silakan saja. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup saja ya Bu ya. Mohon maaf teman-teman, Ibu Barotul kalau ada yang salah-salah kata, salah ucapan. Tadi sempat ada kekeliruan teknis juga, saya sempat terlempar tadi ya. Setelahnya sempat hilang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbolehkan untuk sama-sama Ibu Barotul.